Halo, sampai berjumpa kembali di Dakon. Dadak Takon. Loh, gitarku nanti, Cak. Keri, Cak. Kadung. Apa ini? Oke, properti rek. Iya. Oke, saat ini kita berjumpa langsung dengan abang-abang kita nih. Cak Daning. Cak Daning ya? Cak Daning. Cak Daning ini 98 tadi. Iya. Ini keren loh, Rek. Jadi beliau-beliau ini sudah menyelesaikan filmnya. Jadi film ini mengisahkan pada saat kejadian 98. Ya, ini semi dokumenter ya, Cak ya? Atau film fiksi atau bagaimana? Disebutnya dokudrama. Dokudrama. Oke. Nah, ini kayaknya harus dikisahkan dulu nih ceritanya ki apa iki kok iso duwe inspirasi Ceritane. ngangkat film iki apa ceritanya Ya, iki basa Jawa ta? Campur ya. Wis. asli Surabaya Iya. Iki ana bilingual ya. Ana terjemahane. Nanti aku ngomong Ambon dong, karena aku dari Ambon. Oke, apa awal mula tercetusnya pembuatan film itu di tahun 2019 itu ketika Jokowi menjadi presiden lagi di periode kedua, dan kemudian sebagai presiden dia membentuk kabinet yang agak mengagetkan aku karo konco-konco, terutama adalah Jokowi mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. oh yang kabinet itu Ya, 2019 ya, periode kedua ya. Kedua. Nah, tidak lama setelah pengangkatan itu, koncoku, konco yang dulu juga sesama mahasiswa di Universitas Airlangga, tapi kami berbeda fakultas. Aku FISIP, si teman ini namanya Hari Nugroho. Itu dia dulu fakultas ekonomi. Nah, si Hari Nugroho ini kemudian bekerja sebagai jurnalis dan videomaker gitu ya di Jakarta. Nah, sesaat setelah pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu, si Hari Nugroho yang biasa kami panggil Harnuk itu menelpon aku dari Jakarta. Nelpon lewat telepon seluler. Itu Hari nelpon dengan nada yang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Marah-marah. Iki opo? Kurang lebih begini kata-kata. Iki opo? Koncone awake dhewe sik ilang. Herman dan Bimo seilang. Herman dan Bimo ini dua di antara 13 aktivis pro demokrasi yang masih hilang, menjadi korban penculikan pada tahun 98 itu. Nah, kembali ke Hari tadi, dia ngomong koncone awake dhewe sik ilang sampai saiki, sudah berapa 98, waktu itu kejadian dia telepon 2019, berarti berapa tahun itu sudah ya, 98 sampai 2019. 19-an. Ya, 20 tahun lah. itu tapi kok si pelaku penculikannya malah diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Awake dhewe kudu nglawan iki, Ndik. Si Hari ngomong ngono. Nah, terus aku bilang, aku meresponnya dengan guyoni. Aku kan biasa guyon karo si Harnuk ini ya. tapi posisi gak tangi turu sampean waktu Enggak. itu ya? Tapi aku kaget kok dia ngamuk-ngamuk. Nggak biasa aku mendengar Harnuk ngamuk itu gitu. Biasanya guyon. Biasanya begejekan Almarhum gitu. lah ini. Ya. Nah, Udah meninggal. sudah meninggal. Nah, dia bilang kayaknya kudu nglawan. Terus aku ngomong, yo kayaknya iki ket bayi wis nglawan Har. Maksudmu apa? terus dia meresponnya dengan enggak, saiki kena konco-konco gelem ngelawan dengan caraku, dia bilang gitu. Caramu kayak apa? Oh. Kita bikin film. Wow. Nah, Keren. kita bikin film. Nah, kan terus aku kaget ya, karena
aku ini terutama kan nggak punya latar belakang perfilman, nggak punya kemampuan, skill, pengetahuan tentang proses produksi film gitu. Nah, tapi kemudian Hari mengatakan, wis ojo khawatir, nek kon gelem kumpul arek-arek, engko aku sing ngurui bagaimana cara bikin film dokumenter. Gitu. Nah, singkat cerita, tentu saja aku seneng gitu karena wah ini satu terobosan, satu area baru dalam medan perjuangan gitulah kira-kira. Ngono. Nah, aku senang kemudian nggak lama aku langsung hubungi konco-konco yang masih concern terhadap isu hak asasi manusia, khususnya kasus penculikan. Konco-konco nang Surabaya terutama konco-konco yang dulu kenal dengan Herman dan Bimo di UNER gitu. Menjadi satu teman kuliah maupun teman seorganisasi, teman seperjuangan gitu. Nah, Arnuk bilang, tapi Arnuk bilang begini buru-buru, tapi Ndik aku ki gak duwe duit ngono. Nang Surabaya pun aku gak duwe sangu. Iki ceritane mari menggebul. Iya. aku ya jenenge tentu saja ngakak toh. Nah, tapi terus sesaat aku bilang bahwa wes duit gak usah dipikir, engko tak golekno patungan karo kanca-kanca, sing penting kon iso nang Surabaya sik ngono. Soal urip nang Surabaya kok nginep nanti mangan apa iku diurus pikir carry. Dipikir carry. Luntas ya. Nah, terus kan arek-arek biasa dalam kondisi. Iya, wis iku wis anu lah, wis takdire wis koyo ngono. Takdir. Jangan pisan. Ya apa ya penting takdir ini. Kutukan. Nah, pada akhirnya teman-teman yang di Surabaya itu mau berkumpul, kemudian Arnuk datang dan kita sempat bikin semacam workshop pembuatan film dokumenter. Nah, di situ Arnuk ngajari dasar-dasar pembuatan film dokumenter, bagaimana mengelolanya, bagaimana manajemennya, bagaimana memproduksinya, proses wawancara segala macam itu gitu. Dari telepon sampai ketemuan berapa lama ya? Nggak lama kok, tidak terlalu lama, mungkin beberapa bulan ya. Beberapa bulan. Sebetulnya kalau soal golek-golekno DE tiket sepur apa bis ke Surabaya itu cepat ya. Karena kan nggak terlalu mahal sebetulnya gitu. Nah, yang agak lama itu menunggu jadwale DE karena dia ini kan merangkap sebagai bapak rumah tangga yang harus nganter anak sekolah segala macam di sana. Nah, itu butuh proses agak lama. Tapi kira-kira 2 atau 3 bulan gitu kemudian dia datang di akhir tahun 2019. Iku aku agak lupa bulannya apa, mungkin September atau bukan, mungkin November atau Desember sebelum Covid pokoknya ya. 2019. Covid itu kan 2020 awal ya. Jadi 2019 akhir dia datang ke Surabaya, terus kemudian kita lanjutkan 2020 awal itu workshop. Nah, di situ kemudian kita bikin timnya gitu, bikin tim bentuk panitia bikin tim produksinya gitu. Terus tahap awalnya bikin storyline segala macem. Nah, tiba-tiba ketika proses itu sedang berlangsung pandemi. Pandemi tentu saja itu tertunda sekian lama, nunggu proses nunggu wabah itu agak mereda ngono. Itu kira-kira mungkin hampir setahun ya kita mandek cegrek gitu. Nah, terus kemudian agak mereda pandemi, Arnuk datang lagi ke Surabaya. Nah, dia di sela-sela kita melanjutkan perencanaan itu, jadi belum turun lapangan, masih perencanaan lagi gitu. Di tengah-tengah perencanaan itu dia ada semacam kerja sampingan gitu ya, diajak seorang teman untuk meliput satu semacam pertemuan kaum Tionghoa di Tuban. Nang Tuban.
Di Nah. patung-patung itu ya? Dokumenter. Iya, dia bertugas mendokumentasikan itu pertemuan kelompok Tionghoa. Nah, besoknya kami mendengar dia meninggal di dalam Mas, kamar hotel. mungkin sebelum ke Tuban sebenarnya kan sudah ada proses take karena kita sudah ada hasil-hasil wawancara yang diedit sama Bistri yang pernah kita putar di Oh, Jalan iya. Mawar. Ya, Oh, Sudah ada. sempat sempat. Sudah. ya. Tapi itu sebelum dia datang kembali ke Surabaya. Karena kan ada beberapa narasumber itu dari Jakarta. Jadi setelah workshop dia balik ke Jakarta toh. Kejeda Balik ke Covid. Jakarta. Nah, itu dia inisiatif sendiri gitu ngubungi teman-temannya di Jakarta. Jadi dia syuting sendiri ngono. Padahal itu kita belum punya panduannya, belum punya storyline segala macam. Tapi pokoknya menurut dia itu kita nabung aja dulu gitu. Sembari aku di Jakarta, aku bisa ketemu kocok-kocok yang Jakarta, aku wawancara dewe gitu. Nah, kembali ke yang kejadian itu di Tuban, tiba-tiba dia meninggal secara mendadak. Kami dikabari teman yang ada di sana ditemukan dia sudah meninggal ketika di dalam kamar Di kamar hotel? Iya. Sama siapa waktu itu, Mas? Waktu itu sama Mas Yuska sama Mas Heru. Oh, ambek Mas Yuska. Iya. Nah, karo Chris ya, sama Chris Tanto juga. 4 orang jadinya. Nah, tentu saja kami shock ya, sangat shock karena Harnuk ini kan satu-satunya orang yang punya keahlian di bidang proses produksi film dokumenter gitu. Kami semua nggak punya keahlian. Ya, yang punya Gitu. ide awal Ide Awal sekaligus dan kemampuan eksekutor. teknisnya. gitu. Nah, jadi ya wis seperti gelap gitu. Blank langsung ya? Iya, gelap. Kami sedih, sangat dalam. Terus mandek lagi karena itu. Mandek cukup lama. Nah, terus aku agak sorry rodok lali-lali ceritanya. Itu kemudian teringat gitu omongannya Harnuk ini. Beberapa bulan setelah dia berpulang itu. Dia sebelum meninggal itu ngomong nang aku ngene, "Dik, iki utangnya awake dhewe." Maksudnya apa? Iki utang sejarah kita kepada Herman dan Bimo, konjone awake dhewe. Sampai saiki dhek ilang, pemerintah tidak memperhatikan, malah menjadikan si terduga penculiknya itu menjadi masuk di dalam lingkar Kabinet. kekuasaan. Iya. Maka itu iki utangnya awake dhewe. Ya apa film ini kudu mari. Ngono. Jadi kayak terngiang-ngiang gitu Iya, ya sampai ya? sebagai utang harus dibayar lunas gitu. Nah, itu aku eling gitu. Sampai merinding aku cerita soal dia ngomong ngono. Nah, itu kemudian aku coba ngomong mana karo konco-konco gitu. Ngomong karo Heru, ngomong karo Chris, segala macem. Tentu saja kemudian mereka semua karo Ita, karo siapa mana waktu itu. Si Erna belum ketemu waktu Aku itu. belum, Mbak Mumun. Belum. Belum. Belum kan terus kami mencari penggantinya. Maksudnya orang yang bisa gitu, yang punya keahlian itu Ya, gitu. yang bisa paham teknis. Nah, teknisnya. kami cari Pembuatan ketemu ada rekomendasi dari seorang teman gitu, iki si A gitu. Kami ketemu kemudian ternyata nggak cocok gitu. Kemudian lagi Abeng yang rekomendasi, ada Sebelum itu seorang kan teman. dengan Mbak Mun dulu itu. Mbak siapa? Mumun. Mbak Mumun ya. Oh, Mumun. Mbak Mumun, Mumun. itu kan terus kemudian nggak Iya. nggak jalan juga gitu. Karena Mumun kemudian kerja kan. Ya. Ya. Nah lalu Oh ya, berarti ada 3 jadi 3 orang yang kami dalam upaya untuk cari pengganti itu, cari pengganti Harnuk itu gagal semua. Pertama Mumun karena dia kerja lain, itu hampir tidak ada waktu untuk masuk dalam tim produksi ini. Kemudian yang kedua itu mahasiswa Petra. secara gagasan nggak ketemu, intinya begitu. Yang ketiga sama, secara gagasan nggak ketemu. Jadi meskipun
cara teknis menguasai, Ah. dan itu cara tim, cara gagasan itu. Iya, bisa terutama nyambung. gagasannya. Secara gagasan nggak ketemu. Besok toh berarti naskah itu kurang dadi toh Mas. Gurung. Saat yang di kedua itu storyline-nya sudah ada Mas. Jadi pasca Mbak Mumun, nah kan, terus Mas, aku ingat betul Mas Obed itu ikut nimbrung di dalam, yang kemudian merekomendasikan mantan muridnya dia di Petra, Oh. gitu. Nah itu yang kemudian kita sempat membedah dari rekaman-rekamannya almarhum Mas Harnuk di Jalan Mawar itu sebagai apa sih pengetahuan awal dulu lah buat mereka saat itu. Jalan Mawar mana ini? Jalan Nih, Mawar sini. yang Tegal Sari. Oh, Surabaya. ya Surabaya itu. Nah Mawar di situ 10. Ya. itu kan kita juga undang mahasiswa ya. Terus di situ ada dua mantan mahasiswa Petra yang kemudian kebetulan mereka itu memang movie maker. Oh. Gitu. Nah, Ya. ternyata Profesional di tengah- mereka. Nah, dia profesional. Nah, di tengah perjalanan itu yang tadi Mas Dandi bilang, ide gagasan yang mendasar itu kita tidak ketemu. Gitu. Nah, lalu di tahun 2021 nah, kebetulan ada temannya Abeng itu juga movie maker juga, dia punya studio, pokoknya dia movie maker lah. Kita ajak ketemu berempat waktu itu berlima, Mas Dandi, Mas Heru, Mas Kris, itu beberapa hari sebelum Delta naik gitu, COVID karena Oh, waktu iya. kita pulang Ya, itu ya, 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 dari benar. situ aku langsung kena COVID waktu itu. Iya, iya. Sempat Iya. kena apa ya? Iya, aku pulang dari situ. Malam itu besoknya aku langsung ambruk. Nah, itu juga sama. Secara gagasan itu juga Mas Dandi dan tim merasa bahwa belum ngena gitu loh, Mas. Itu karena film ini kan kita punya tujuan yang bukan hanya untuk membayar hutang kepada Herman sama Bimo seperti apa yang ada di pikirannya Mas Harnuk ya. Tapi kita melihat bahwa ada sejarah yang terputus, gap yang cukup jauh antara 98 dengan mahasiswa saat ini gitu. Gitu. Seperti apa maksudnya gap yang terputus itu? Ya, artinya begini, film ini tuh tujuannya itu untuk edukasi. Oke. Kita mau mengedukasi generasi-generasi yang sekarang ini bahwa nih loh, di Indonesia ini ada sejarah seperti ini. Ada mahasiswa, ada aktivis yang dihilangkan sampai saat ini negara itu belum bertanggung jawab. Nah, seperti yang Mas Dandi bilang tadi, bahkan tertuduh penculiknya itu malah masuk dalam lingkaran kekuasaan gitu. Nah, habis itu kita mandek juga ya setelah sama Mas Agus Sam itu, karena habis itu kan Delta meninggi Iya. sama COVID itu Pokoknya melaku mandek mana, ngono terus. gitu. Nah, Estafet terus lah itu. Karena pandemi itu. nah lalu sempat waktu itu di sekitar bulan September ya, September gitu 2022. Iya. 2022 September. Kebetulan itu Mbak Muni sama Cak Su kan balik dari Jakarta. Nah, kebetulan ngubungi aku minta ketemu di rumahku ngobrol-ngobrol. Nah, lalu aku tuh sepintas berpikir begini, pas ketemu sama Mas Dandi kebetulan kita jenguk teman waktu itu. Terus aku bilang, "Mas, gimana ini film kelanjutannya?" Iya, ini bingung kan? Kita belum ketemu orang yang cocok secara ide, yang kemudian juga kita tidak mampu membayar secara profesional. Karena dana dari film ini tuh Mas patungan dan hasil jualan-jualan kaos gitu. Nah, lalu aku bilang, aku nih ada kenal suami istri yang sebetulnya itu rekomendasinya Mas Zurkoni sih sebenarnya. Aku kenal di pamerannya Mas Yaya gitu kan. Nah, gimana coba nanti aku coba ngomong ya sama mereka, kalau misalnya oke, mungkin kita bisa ini. Nah, Mas Dani sempat kepikiran juga, nanti bayarannya gimana, profesional apa enggak gitu kan. Nah, aku bilang udahlah nanti kita bicarakan dulu lah gitu. Nah, akhirnya sampai aku pertemukan dengan Mbak Muni dan Cak Sudi Cokro Almarhum. Prapen, yang di Prapen itu. yang di Prapen situ. Yang lama. Mbak Cokro yang lama. Nyak Mitra. Sebentar, Mbak, bisa dipindah taruh di kerudungnya aja. Itu. Kurang naik ya? Oh, makanya suara nih kurang jelas. Kurang masuk. Ada jepitannya itu.
Nah, begitu Mbak ya. Oke. Nah itu jadi setelah itu ketemu pertama itu udah langsung, karena kan kita sudah punya storyline sih sebenarnya ya, dan ada beberapa bahan yang kebetulan juga Mas Dandi pegang waktu itu, lalu kebetulan di laptopnya Abeng juga ada storyline itu, lalu udah ketemu. Alhamdulillah Mbak Muni sama Cak Su klik waktu itu, oke, mau mempelajari dulu, dan ternyata setelah mempelajari itu lalu udah kita melakukan pertemuan-pertemuan rapat-rapat berikutnya untuk nyusun proses ngambil gambar, Produksinya, ya. proses Terus akhirnya produksinya. mulai lancar ya. Ya. Lancar. Setelah ketemu Cak Su itu. Mbak Muni sama Cak Su itu mulai jalan lancar gitu. Sebagai sutradara ya Cak Su ya. Cak Su sutradara. Kemudian aku paksa untuk menjadi sutradara. Berarti disandra ini kayaknya Cak Su ini. Ya. Nah, terus pada saat itu sudah mulai lancar, sudah berapa persen kira-kira Jadi produksinya? take awal itu turun lapangan itu akhir tahun November 2022. 2022. 2022. November 2022 di Surabaya, Ya. di rumah Kedung Tarukan. Terus kedapatan untuk para pemeran-pemeran itu untuk menggambarkan dua sosok ini bagaimana nih? Itu juga Namanya enggak? itu juga by accident sebenarnya. Enggak, kalau pemeran Ada beberapa yang kan by sebetulnya accident. kita nggak nyari talent yang persis seperti Herman atau Mirip-mirip Bimo, gitu. enggak. Karena memang jalan ceritanya tidak mengangkat mereka ditampilkan sebagai pemeran di dalam film itu, Jadi bukan. tidak terlalu memprofil dua orang Enggak, ini. enggak, profilnya dua dalam orang bentuk full. profil, sebetulnya profil, tetapi dalam alur cerita itu kayaknya gak golek arek sing menyerupai dua teman ini, enggak gitu. Kita hanya misalnya dalam proses ilustrasinya gitu ya, pengadeganan peristiwa masa lalu, misalnya di dalam film itu ada di scene awal itu ono adegan rapat mahasiswa. Rapat mahasiswa yang mempersiapkan aksi demonstrasi aliansi bersama buruh nang tandes biyen iku. Nah, di rapat itu kita tidak menampilkan si Herman sosok Herman sama Bimo, enggak. Tapi kita menggambarkan saja situasi rapat mahasiswa pada saat itu di sekretariat yang kami miliki saat itu seperti itu gitu. Untuk tempatnya sendiri, Mas? Nah, tempatnya ini ada cerita sendiri yang unik gitu. Jadi Pasti seru ya anunya itu. dulu itu kan kami punya kene duwe sekretariat di Kedung Tarukan. Iya. Iku sekretariatnya Smith. Smith itu organisasiku dan kawan-kawan dulu waktu di Gerakan Mahasiswa, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Nah, di Kedung Tarukan itu tempatnya itu kira-kira sekitar belakangnya Fakultas Kedokteran UNER. Belakang timur gitu ya. Ya, dalam musada masuk. Nah, itu Asli arek Surabaya. Mas Jurko ini tahu merono, makanya dia dulu loper koran independen itu loh. Tempo interaktif. Nyaris. Nah, di storyline yang kami susun, rumah sekretariat itu menjadi tempat yang mendapatkan posisi khusus dalam film itu gitu loh. Kami mau memulai cerita tentang Herman dan Bimo itu di rumah itu gitu. Nah, tentu saja kan kami harus berusaha supaya omah iku oleh digawe tempat syuting ngono. Nah, kami tahu sebelumnya rumah itu masih ada sebelum proses syuting ini, si ono dan bentuknya masih sama persis seperti puluhan tahun yang lalu. Ada yang berubah sama Puluhan tahun yang lalu itu persisnya tahun 96 ketika kami pertama kali ngontrak rumah itu sebagai sekretariat. Kenapa kami tahu? Karena beberapa tahun sebelumnya, sebelum kami take awal itu, kira-kira tahun
2017 atau 2018 iku Metro TV pernah bikin film khusus juga tentang Herman Bimo. Film dokumenter yang ditayangkan di acaranya itu program Lawan Lupa di Metro TV. Oh iya iya. Nah, itu mereka bikin wawancara-wawancara, salah satu lokasinya adalah di rumah itu. Nah, waktu itu salah seorang teman Heru waktu itu mengantar tim dari Metro TV itu ke rumah Gedung Taruhan itu. Nah, di situ kemudian ketemu sama si pemilik rumah, pewaris rumah itu, terus dibuka lawang, masuklah si Heru. Aku gak melok waktu itu. Untung tuan rumah aja ono ya. Ya, karena pewarisnya itu kebetulan pewarisnya itu rumahnya persis di samping rumah itu, Iya. rumah kontrakan kami dulu itu. Nah, Heru mlebu di situ dan yang mengagetkan apa? Tidak hanya semuanya persis seperti masa lalu, korden-kordennya itu loh sih, korden biyen. Tapi rapi, tapi masih Enggak, Yus. Mangkrak gitu. Berdebu lah, berdebu. Nah, yang mengagetkan adalah Heru menemukan Diari-diari. buku-buku yang karo tuan rumahnya itu, yang punya rumah itu dibungkus di kertas tas kresek gede ngono, ditaruh di satu lemari yang juga lemari kami dulu gitu, yang kami kontak dulu di situ sudah ada lemari itu. Nah, itu dibuka sama teman-teman yang di situ. Iku buku arek sih ono nang kono. Sebagian buku. Iya, bahkan buku. Waktu itu kerjane intel apa kok koyo ngono. Nah, itu aku enggak, padahal dulu digrebek rumah itu. Ternyata buku-buku itu enggak dia bawa, enggak diambil gitu. Nah, dulu digrebek sampai di polis lain. Waktu 9. Kalau udah digerebek berarti kan semua ada yang di situ kan diamankan. Nah, itu dia. Makanya yang mengagetkan itu. Nah, itu ya cerita awalnya, kami menemukan rumah itu masih sama persis seperti zaman ketika kami kontrak dulu itu. Coretan notulensi Iya, semua si ono. Diari salah satu Iya. anggotanya juga masih ada. Apa yang terbaca di situ yang apa? Sebagian buku itu sing lucu, ini cerita lucu. Sebagian buku itu arek-arek kan biyen rada dablek kan. Ya enggak tablek lah. Iya. Maksudnya Melawan. rada-rada kriminal juga. Sebagian itu hasil mencuri buku di perpustakaan. Itu penyakit. Tadi si ono stempel perpustakaan visible si ono. Berarti arek-arek iki melok pelajaran keterampilan terus berarti. Iya, soalnya ada ono pameo ya biyen ya. Tindakan yang bodoh adalah meminjamkan buku untuk orang lain. Dan lebih jauh lebih bodoh ketika mengembalikan. Iku Kesalahan besar kali itu ya. Gus Dur iku sing ngomong. Jadi itu kayaknya dipakai tuh. Nah, stempel perpustakaan fisik, perpustakaan UNER ini masih ada di buku itu gitu. Nah, Terus gimana, Mas? ya. Nah, terus ketika nyusun storyline itu, kemudian kami kepikir, iki koyo ya api, rumah itu jadikan salah satu angle film itu gitu. Pusat pergerakan. Ya, gitu. Awal mula arek-arek bergerak itu ya di sana itu gitu kan. Nah, kemudian kami izin, tentu saja minta izin kan ke Tuan rumah. tidak hanya tuan rumah tapi juga Pak RT, Pak RW gitu. Oh, gitu. Iya, karena kan itu. Respon mereka biasa. Nah, awalnya gak oleh. Yang pemilik Pewarisnya Ya. trauma. boleh. Sebetulnya pewarisnya boleh, tapi ada salah satu saudaranya yang tidak memperbolehkan. Kami nggak tahu persis alasannya apa, nggak diperbolehkan. Tapi kami menduga mungkin masih trauma ya, karena rumah itu memang dulu digerebek dan wong kampung kan rame, penggerebekan terus ada tuduhan-tuduhan komunis segala macam kan pada saat itu. Oh, begitu. Mungkin si pemilik rumah yang satunya itu masih trauma ngono. Nah, itu waktu itu kami drop. Waduh. Cari lagi nih. Padahal ini, ada nggak rumah yang sama padahal ini seperti menarik itu, betul. kan? Akhirnya golek-golek omah yang mirip, nggak ketemu, nggak nggak ada. ketemu bos. Nggak ketemu rumah omah lawas dengan ornamen apa sih? Teralis sing lawas itu kan angel sing golek zaman saiki ngono loh. Nah, Ya ngeluh juga ya. Iya. kalau toh ketemu juga pasti sewa Nggak, dan nggak itu. pasti Kan mahal. perlu nge-set ulang. Iya, Loh, sampai rumit sudah- lah pokoknya. Kita sampai sudah kepikiran saat itu gimana nanti kalau kita beli apa sih styrofoam gabus itu yang kita kreasi sedemikian di- rupa untuk menyerupai Ya. sampai mau ada hitung-hitung duit cukup nggak ya kalau kita pesen teralis yang sama seperti itu kayak gitu-gitu
Ya Mikirnya gitu. begitu Jadi waktu rapat-rapat itu. take itu nggak mulai-mulai karena memikirkan itu. Nah, terus akhirnya ya wis lah, akhirnya menyerah. Akhirnya kita pakai salah satu rumah koncone Cak Su, sutradara tadi, untuk salah satu ruangnya dipakai untuk apa namanya syuting rapat mahasiswa iku ngono. Nah, wis segala properti sudah diarahkan ke sana, persiapan juga ke sana. Beberapa kali kita juga langsung latihan di sana karo talent-talent muda. Nah, talent-talent muda ini kami ambil dari mahasiswa muda, arek-arek ITS, Untak, UNER, UPN, UWM gitu. Ya apa caranya ngumpul narek iku Mas? Nah, itu cerita mana? Itu juga banyak Sampai subuh iki ceritanya. Nanti nggak habis-habis tuh ceritanya. Kak Rara itu enggak apa bisa memahami suasana Nah, saat itu. kan waktu itu gini, ada key personnya. Jadi salah satu mahasiswa ketemu kami, gitu ya. Terus kami cerita mau bikin film ini, terus kami minta dia untuk carikan teman-temannya kalau mau nek gelem dadi talent apa Gelem lagi. aktor dan aktris di film itu gitu. Nah, dia cari. Nah, terus juga aku apa namanya ke alumni UNER, alumni komunikasi UNER juga minta bantuan. BE duwe apa adik-adik mahasiswa sing dia masih bisa kontak untuk dan bisa bergabung gitu. Nah, singkat cerita akhirnya ketemu itu. Awalnya itu ada belasan orang lah ya. Ada 20-an orang mungkin. Lumayan. Lumayan. Terus kemudian ada seorang teman relawan namanya Mak Yati, itu yang dia profesinya itu guru Teater. guru acting. Oh iya. Iya lagi di Oh Jerman. iya. Nur Hayati. Lagi tampil di Jerman. Nah, dia bersedia membantu untuk ngajari arek-arek itu bermain, berakting. Berakting. Karena semua yang kita rekrut itu Nggak ada yang bisa. kan sing iso, bahkan bukan arek teater ngono loh. Jadi betul-betul baru. Ya relawan yang pengen Dunia terlibat. acting betul-betul baru buat mahasiswa itu. Nah, diajari dengan telaten oleh Mak Yati. Ya ono mrotole barang, Mas. Dari 20 merotol jadi 15, merotol maneh 10, merotol maneh 5, akhirnya golek maneh gitu. Jadi butuh waktu juga gitu. Bongkar pasang lah. Bongkar Iya, pasang. bongkar pasang. Nah, di formasi terakhir itu paling solid gitu. Kira-kira 10-an, 11 orang gitu ya. Mahasiswa, 11 anak. laki perempuan. Diajari Mak Yati itu akhirnya oke, sudah gitu. Mak Yati merekomendasikan siap ini. Yang latihan terakhir di tempat di Rungkut sini koncone Cak Su, rumah koncone Cak Su itu. Gitu yang tadinya kami mau arahkan ke Gedung Taruhan sekretariat lama, karena nggak diizinkan akhirnya nang rumah di Gedung Rungkut itu. Nah, wes siap semuanya, kami sudah siap. Pagi-pagi, mulai pagi sudah harus ke sana semua untuk mulai syuting. Miracle Tiba-tiba datang. pagi-pagi ada telepon. Ada keajaiban. Nah, ini aku cerita pribadi ya. Aku ditelepon, sing telepon aku Cak Su. Cak Su telepon aku, "Mas, iki ono kabar iki, Mas. Mas Heru ngabari omah Gedung Taruhan iso disele, iso dipakai gitu." Padahal barang-barang syuting wis nang kono, wis nang Rungkut ngono. Antara seneng karo bingung. Karo bingung kan, iya apa iki? Tiba-tiba memindahkan karena secara teknis syuting itu kan nggak sederhana ya. Kalau rumah itu kan omah lawas, butuh penjayaan segala macam. Nek omah sing Rungkut nggak butuh lighting apa segala macam gitu. Akhirnya ya rapat itu lewat telepon. Aku sih gurung adus, kate adus. Kate budal nang Rungkut itu telepon-teleponan terus karo si sapa Cak Su karo si Heru. Akhirnya kita putuskan secara prinsip omah itu penting gitu. Itu. Kalau teknisnya belum memenuhi, kita usahakan gitu. Terkait sejarah soalnya Jadi kan. jadi teknis jangan mengalahkan prinsip gitu. Prinsipnya itu kan omah Gedung Taruhan gitu. Nah, makanya terus oke Ndik Heru. Oke, kene sepakat ke sana semua. Akhirnya wadak nyewa
lampu, apa lighting, terus yang lucu mana kan butuh colokan listrik gitu. Rumah itu kan ininya rendah. 900 Ya. 450. Untungnya kok Pak RW, Pak RW, itu mengizinkan apa listrik PLN itu digantol. Itu Pak RW, Pak. Berarti keren RW ini. Keren Iya, pol Pak karena RW. Pak RW Atas izin Pak terlibat RW. juga. Iya. Tanpa izin PLN. Enggak. Awas Jol, jangan ya Dek ya. Bahaya gitu. Jadi Terus. Ita karo sapa waktu itu Nanda, tim produksi kami, itu kan mendatangi Pak RW. Pak RW ininya apa listriknya nggak kuat ini. Pak RW mikir kan, ya wes jupukne. Improve itu. Jupukne. Kalau buat rakyat nggak masalah Pak itu. RW jenenge sapa? Aku muga-muga kenal aku Pak RW. Iya RT. Rapat LPMK atau apa. Swanger pokoknya istilah. Jadi Perlu diprofil iki RW ini kok. film ini tuh Mas ya, di proses pembuatannya itu apa ya, kita tuh seperti mengalami apa keajaiban-keajaiban gitu loh. Iya. Kita berpikir bahwa aduh sulit lagi deh. Iya. Jadi bukan hanya kerikil sih yang kita temui selama proses ini, tapi waktu-waktu gede gitu, nobro. Iya. Kita Waktu bantu. besar dan jenderal besar loh itu. Jadi ya yang kita hadapi orang segitu Besar kuatnya, ya. lalu di proses ini juga kayak gitu. Tapi Iya. sampai akhirnya tuh aku ngobrol sama Mbak Ita ya, salah satu tim itu, aku bilang iya Mbak, kalau dipikir-pikir ya kayaknya kita ini mengalami apa semacam keajaiban-keajaiban di proses ini, bongkar pasang tim, lalu kemudian yang meninggal tuh bukan cuma Mas Harno, tapi ada satu lagi Iya. yang sudah membantu proses, almarhum Mas Gajah. Penggalangan dana. Ya, Eko Aprianto. Penggalangan dana. Penggalangan dana. Jadi, Itu vital betul, itu ujung tombak dari produksi film ini. Karena kan film ini memang sejak awal kami komitmen didanai secara mandiri. Tentu saja kemandirian itu harus dimaknai tidak sekedar duit kene dhewe ngono. Tentu saja nggak cukup kene dudu wong sugih. Kebetulan koncoku kere-kere juga masalahnya gitu. Patungannya piro sing ditokno gitu. Kira pilihan itu. Nah, satu solusinya adalah dodolan kaos. kita produksi. Kayak begini-begini nih. Ini jualan ini. Sampai Nah, sekarang masih ada nih ya. Ada. kalau dipesen Saya bisa kita diproduksi produksi. gitu. Nah, tolong kawan-kawan Pre-order. yang berminat bisa langsung hubungi di komen, kolom komen. Langsung boleh. ditulis saya kok anu nih ya, Nah. editor. Ya, kayak ngono. Piroan Cak tapi Cak, piroan. 150-an lah. 150. Kalau mahasiswa ada diskon. Dengan membeli Dengan- kaos ini berarti kalian mendukung proses demokrasi. Ya, gitu kira-kira begitu. Proses demokrasi dan advokasi kasus penghilangan paksa tahun 98. Nah, kembali ke situ ya. Si namanya Gajah tadi, teman yang memproduksi kaos ini. Kaos ya. Meninggal, tiba-tiba meninggal karena gagal ginjal. Gitu. Drop mana gini? Drop mana? Waduh, ya apa iki golek duit iki ngono. Produksi wis pirang persen iku padahal? Produksi sudah cetak. Belum. Belum. 50. Belum. Masih awal sekali, Mas. Belum, itu justru meninggalnya Mas Gajah itu kita belum syuting, kita belum. Dia aja proses belum kenal sama syuting. Cak Su kok. Dia tuh nggak sempat kenal Cak Su sama Mbak Belum. Budi, Heeh. gitu. Karena prosesnya belum berjalan. Saya sebagai aktivis Miknya sama. Ya, kan banyak teman-teman sampean jenengan iki dipancingane jadi gitu. orang. Ya toh, pancingane. Mesti surkoni ngono. Secara awam, aku kan wong awam, makanya dadi ansip. Ya. Nah, iku Hmm. kenapa kok gak langsung jaluk emang kono ae? Itu kepikiran, kami lakukan. Oh. Enggak, jangan khawatir, kami lakukan. kami sudah terbiasa mengemis. Wes terbiasa nggak topeng, gak duwe izin. Jadi satu cara adalah jualan kaos tadi. Pertama patungan, kedua jualan kaos. Kira sekarang iki ya, Mang. Terus Kak. Pertama patungan, kedua jualan kaos. Tentu saja jualan kaos itu kan tidak cukup gitu ya, tidak cukup untuk biaya produksi yang ratusan juta itu gitu. Ratusan juta itu. Nah, kekurangannya kami bikin proposal.
kami tawarkan ke teman-teman yang mau berdonasi, itu kami kasih proposal itu. Tentu saja seperti sing jarene Mas Surkoni iku. Konco-konco sing sekiranya sudah masuk frekuensi. dalam tataran ekonomi menengah ke atas, ngono lah kira-kira. Sing mapan-mapan. Sing wis mapan gitu. Dan satu frekuensi. Iya, tentu saja satu frekuensi. Titipan-titipan. Nek gak satu frekuensi ya Oh, nggak ini ada. malah di Kalau ya. dana titipan-titipan Ah, itu jelas iku. nggak ada. Ah. Pure. Nah, jadi kan gampang aja. Karena emang ono. Iku Tapi dis- tentu kayaknya ada tapi ada yang ditolak gitu. Oh, banyak. Wah, iki. Penolakan Tapi nggak usah tak ini ya, nggak usah tak buka sapa sing nolak. Soalnya kakek syarat ya. Nggak sedikit yang nolak. Enggak, di samping itu Meskipun mungkin, itu konco dewe. mungkin materi filmnya kurang kurang istilahnya menjual kalau menurut mereka ya. Bukan kurang menjual ya, resiko tinggi ya. Oke. Betul. Ada soal keberpihakan. Oh. Kan teman yang dulu meskipun sama-sama berjuang bersama kita dulu gerakan demokrasi melawan kediktatoran Soeharto, manusia itu kan bisa berubah Iya. Dari tahun ke tahun. seiring usia. Kan putih ganteng ya, saiki ya tetep ganteng sih. Kawani deh ngomong aku elek. Rasis sih. Ya nek macam-macam tak kenal bapakku. Dia muridnya bapakku. Terus. Nah, manusia itu kan berubah ya seiring usia, perkembangan zaman, kepentingan, bahkan orientasi politik itu berubah. Nah, maka itu mau sing tak omong ada juga teman-teman yang menolak, tidak mau bantu gitu. Ya sudah, itu sudah kami perhitungkan kayak gitu-gitu. Ya, tentu saja semua tidak akan mau bisa membantu gitu dengan alasan masing-masing gitu. Nah, tapi itu dari kami meminta-minta itu lumayan hasilnya, ngono. Lumayan hasilnya. Tapi cukup lah untuk biaya produksi. Ya, akhirnya Cukup untuk dihitung-hitung, Alhamdulillah. alhamdulillah cukup gitu. Tapi pernah loh Mas, ada kejadian saat kita harus harus take di mana gitu, aku lupa juga pastinya, saat ngobrol sama Mbak Ita. Gimana keuangan kita? Nipis banget. Iya, Itu iya. bingung, nggak tahu ya. Ini nanti kalau mau ngikuti jadwal itu, ini kita dapat duit dari mana ya kira-kira nanti gitu kan untuk ini. Tapi kok yang dilalah, aku bilang tadi lagi, ada keajaiban lagi tuh, tiba-tiba ada sumbangan-sumbangan yang Nah, masuk itu lagi. hebatnya. Memang ada. Nah, itu jangan sip. Makanya sampean kentong arek-arek bae ono sing takon iki. Nah, Wayamu arek nom-nom iki ya. Cek ngerti. Iki mumpung ono saksi sejarah, saksi hidup dan bersejarah iki. Ayo siapa sing pengen takon rek? Sing nom-nom iki. ya takok Monggo. proses pembuatan film monggo, tentang kisah 98 monggo. Mumpung ono saksi hidup. Filmnya itu menggambarkan aktivitas Mas Bimo dan kawan-kawan waktu di Surabaya Ya, sampai ke Jakarta. ya sampai terjadi kasus penculikan. Intinya itu. Jadi Banget ya, untuk filmnya itu terbilang rinci. terbilang rinci. Aku menyebutnya semi biografi karena tidak sekedar bicara tentang Bimo dan Herman ketika menjadi mahasiswa dan menjadi aktivis gerakan mahasiswa, gerakan pro demokrasi, tapi memotret Bimo dan Herman ini sejak masa kecil, sejak masa kanak-kanak sampai dewasa Dia memasuki kuliah di dunia UNER. aktivisme mahasiswa, gitu. Iya. Jadi semacam semi biografi. Iya. Itu kenapa kami cerita mulai awal masa kanak-kanak sampai menjadi dewasa itu karena kami mau memberi pesan di film itu, ada semacam dibalik pilihan menjadi aktivis mahasiswa itu ada karakter yang membentuk gitu sebelum-sebelumnya, dari masa dia di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dari SD sampai perguruan tinggi, di lingkungan gereja kalau Bimo,
di lingkungan religius Islam. Kalau si Herman, bagaimana Herman itu diceritakan dalam film itu, tiap dia pulang ke Bangka sana, di Pangkal Pinang rumahnya, itu dia tiap menjelang subuh itu dia harus dibangun dan mendengar bapaknya ceramah agama. Bapaknya Ustadz. Itu tiap Dan itu menjadi enggak, rutinitas guru ya. kepala sekolah bapaknya, bukan ustadz. Tapi kita tahu di daerah sana itu memang kehidupan religius itu kan kuat betul ya. Islamik memang. Ya, kuat betul. Nah, itu semacam tradisi gitu memang. Bapak ceramah nang anggota keluargane itu semacam tradisi gitu. Nah, itu yang membentuk karakter dua teman ini, Herman karo Bimo itu. Lalu setelah proses panjang yang dilalui Mas Dandi sama Mbak Erna ini, akhirnya berujung pada produksi ketemu Cak Su sebagai sutradara. Dari situ sudah mulai lancar ya, artinya Ya. sudah tidak ada kendala baik pendanaan maupun talentnya. Ya. Nah itu akhirnya selesai ya. Ya, selesai itu kira-kira setahun lebih 2 atau 3 bulan. Kalau ditarik sejak akhir tahun 22, dari proses take sampai kita screening sebelum kita mau itu screening awal sebelum peluncuran lah. Itu kita 2 tahun Mas kurang lebih. mengambil gambar itu di 2 tahun. Setahun lebih. di 5 lokasi ya. 5 lokasi. Surabaya, Malang, Jogja, Jakarta, Pangkal Pinang. 5 lokasi. Surabaya lebih banyak di sekretariat tadi itu Gedung Taruhan. Di Malang itu tentu saja Malang karena itu tempat kelahiran Bimo Petrus. Kemudian di Jakarta itu aktivitas terakhir dua teman ini yang kemudian menjadi korban penculikan. Di Jogja itu ada beberapa teman yang akrab mereka yang menjadi bagian dari gerakan melawan Soeharto dulu. Kemudian Pangkal Pinang itu tempat kelahiran si Herman Indrawan. Mas Dandi, boleh tahu kita pada saat itu bisa dikatakan penculikan itu bagaimana? Apakah memang dua orang ini sempat berteriak ke teman-teman atau bagaimana pada saat itu? Atau meninggalkan jejak atau pesan? Ya, intinya dua teman ini sudah menjadi target operasi itu sejak di Surabaya. Tahun ada tanda-tanda sebelumnya. Ya, terutama tahun 96 ya. Tahun 96 itu kan dulu pernah terjadi kerusuhan 27 Juli di Jakarta. Itu penyerbuan tentara dan preman yang diorganisir oleh negara ke kantor PDI Mega, PDI saat itu di Jalan Diponegoro itu. Nah, setelah itu kan ada perlawanan massa dari PDI Pro Mega itu yang kemudian terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan itu menimbulkan satu kemarahan yang cukup Soeharto murka gitu kan, Presiden Soeharto murka, dan kemudian 2 hari, kalau tidak salah 2 hari setelah 27 Juli itu negara secara resmi mengumumkan PRD adalah dalang dari kerusuhan 27 Juli 96 itu. Nah, di situ kemudian terjadi penangkapan, perburuan terhadap para aktivis PRD dan organisasi-organisasi di bawahnya, termasuk organisasiku waktu itu, Smith itu. Nah, di situ beberapa teman menjadi target operasi, termasuk Herman dan Bimo. Nah, tapi proses penangkapan pasca 27 Juli itu mereka lolos dari penangkapan. Setelah itu Herman ke Jakarta. Bimo sebelumnya sudah di Jakarta. Kasus 27 Juli itu Bimo sudah di Jakarta. Kenapa mereka ke Jakarta? Panggilan organisasi, gitu, panggilan organisasi, mendapatkan tugas organisasi gitulah. Nah, sampai kemudian krisis ekonomi tahun 97 akhir. Ya, 97. Itu kan menimbulkan satu histeria massa gitu. Ada demonstrasi mahasiswa yang muncul yang tadinya tiarap setelah kerusuhan 27 Juli, represi 27 Juli. Nah,
kembali muncul keberanian untuk turun ke jalan itu waktu krisis moneter itu. Muncul lagi dua teman ini ke permukaan, mengorganisir demonstrasi itu. Memuncak ketika 98 kan. Dari krisis ekonomi berkembang menjadi krisis politik. Dari tuntutan turunkan harga menjadi turunkan harta. Ya kan? Ya toh? Jadi bergeser di situ. Iya kan? Dari krisis politik ke krisis ekonomi ke krisis politik. Dari tuntutan ekonomis ke tuntutan politik gitu. Jadi berarti ya kayak ono sing mendesain itu ya berarti ya. Apa memang enggak, itu timbul konsekuensi dengan- logis dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto. Gitu. Karena ternyata setelah krisis ekonomi itu pemerintahan Soeharto tidak bisa mengendalikan krisis dan malah harga-harga kebutuhan pokok makin melambung kan, tidak terjangkau. Biyen itu kan nilai tukar rupiah itu cuma 2.000, 2.500. Ya. Tiba-tiba dolar ya. iya, di hadapan dolar tiba-tiba sampai 15.000. 15.000. Itu wah, rokok gak iso tuku rokok, Surkoni gak iso tuku rokok. Terus Ngecernya gak kuat. katanya nggak emak. Tapi sempat nyetok kaget deh, Mas. Tapi baku. Rokok sing gak beradab lah biyen pokoknya. Akhirnya kan Ngode. ya mahasiswa gak iso gawe makalah karena harga kertas naik, fotokopi gak karu-karuan kayak gitu. Ketahuan ya. Wow, enggak, aman wis. Ya, Nah, tapi gini, intinya ngono. Nah, sampai kemudian tahun 98 tak singkat aja ceritanya. Pada bulan Maret itu kan ada sidang umum MPR. oh ya iku. Ya kan, Yang tiap mengangkat pergantian kekuasaan itu kan Maret itu kan zaman Orde Baru. Sidang umum mengangkat kembali. Waktu itu ketua MPR Harmoko, hari-hari omong kosong itu. Nah, Oh, ono singkatannya ya, Pak? iya biar di plesetno karo arek AWS iki. Hari-hari omong kosong. Hari-hari omong kosong. Gitu. Nah, teman-teman di Jakarta itu termasuk si Sopo Herman itu bikin konferensi pers di kantor YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang menolak Soeharto terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 98 itu. Itu presiden yang periode ke-7 sejak dia berkuasa. Wis 25 tahun dia berkuasa. 32 tahun. 32 tahun dia berkuasa. Nah, itu ditolak dalam konferensi pers itu. Nah, setelah konferensi pers di kantor YLBHI itu kan tentu saja bubar ya, terus pulang gitu. Nah, Herman keluar dari kantor YLBHI. Ternyata dia dikuntit oleh beberapa orang. Berbadan tegap, berambut cepak. Saksinya tuh ya. Biar ngono mesti nek media nulisnya ngono. Oh iya. Berbadan tegap, berambut cepak. Saiki ganteng-ganteng. Oh no, dikuntit sama beberapa orang namanya teman yang lain itu namanya Faisal Reza sama Raharjo Waluyo-Jati. Itu dipulang ke arah yang sama gitu maksudnya 3 orang ini. Nah, tapi Herman kemudian dewean si Reza karo si Jati berdua nang terjebak dia masuk ke RSCM nggak ngerti jalan akhirnya ketangkep. Herman lari ke arah kalau nggak salah Beskop Megaria apa di Jakarta jenenge di sekitar situ juga di arah Cikini gitu loh. Megaria itu Bimo deh kalau ceritanya Mbak Seri. Ke arah Cikini pokoknya ya. Nah, di situ dia ketangkep keculik gitu, keculik. Nah, ya wis intine iku sampai saiki gak balik sementara si Reza karo Faisal Reza sama Raharjo Waluyo-Jati kira-kira 2 bulan setelahnya dibebaskan. Reza sekarang menjadi anggota Bukan anggota, wamen. bukan. Oh, wamen. Wakil Menteri dalam kabinet. Tapi Prabowo Rezanya Subianto. waktu ketangkep itu ketemu nggak sama Herman atau Bimo? Nah, itu ada cerita di dalam kesaksian teman-teman yang kemudian dibebaskan, termasuk si Jati karo Reza tadi, termasuk kesaksian Pius Lustri Lanang, kesaksian Nesar Patria yang juga jadi wamen sekarang itu. Mugianto, si pengkhianat. Itu mereka disekap di suatu tempat gitu. Waktu itu kan mereka belum tahu ya tempat nangdi ngono, kurang ngerti.
waktu kesaksian publik mereka lakukan didampingi Komnas HAM dan Cak Munir waktu itu, teman-teman yang dibebaskan ini mengatakan bahwa mereka disekap di satu tempat di dalam ruang yang berbeda-beda, jadi satu ruang itu satu orang, jadi nggak ketemu muka. Tapi Tapi ruangan ya, bukan teralis itu ya. ruangan. Kalau yang pengakuan anu tuh Pokoknya satu kotak-kotak ngono loh. kalau Intine. kesaksian Mugi itu yang informasi dari Cak Munir itu justru mereka di Polda. Yang Oh itu dia- cerita lain lagi, yang ini, yang Polda. Oh, Cerita lain lagi. sebelumnya ya. Nah, ini satu sekap di satu ruang, satu tempat. Kemudian mereka berkomunikasi, jadi mendengar suara saja, tidak bertatap muka. Nah, tapi kan di antara mereka ini kan apal, iki suarane iki, suarane iku gitu. Nah, yang makin meyakinkan adalah si Herman ini. Nyanyi. Nah, iki ono kesaksian si Raja Wali Jati di dalam film ini. Jati mengatakan bahwa Herman sepertinya diminta oleh salah satu petugas untuk bernyanyi. Mungkin dihukum nyanyi apa gak ngerti. Pokoknya dikongkon nyanyi. Nah, Herman menyanyikan lagu Widuri. Oh, Ngerti lagu Widuri sampean? iya. Bab tutup poli Biasanya lah. Waktu itu poli. Jadi biasanya kayak ngamen arek-arek. Iya. Gitu. Iku salah satu lagu yang disukai Herman. Dengan ciri khas suara Herman yang melengking. Dan yang sering didengar saat Iya. Iya. Karena kata Mas Jati kan Mas Herman itu kan sudah terbiasa nyanyi kalau ada teman-teman nikah Iya. Spesialis penyanyi. Spesialis penyanyi. Dia hafal Konco-konco betul kawinan. Konco kawinan. Gitu. Nah, artinya Tapi memang terdengar jelas iku ya. Mas. terdengar jelas. Terus komunikasi, siapa sing wong PDI yang kemudian meninggal itu? Hartas. Haryanto Taslam. Ya, Itu juga ada di situ. ya, ya. Hartas ini kan kenal sama Herman waktu di Jawa Timur sudah kenal. Sekjen Hartas kan omai PDI. ini Mojokerto Iya, pian. Nah, itu. Jadi kesaksian itu bermakna apa? Kesaksian itu bermakna bahwa kan tim mawar yang diadili dalam mahkamah militer itu, tim mawar ini tim yang dibentuk Kopassus untuk melakukan operasi penculikan itu ya, yang langsung dibawa koordinasi Prabowo itu. Nah, itu gak apa-apa ta? Aku ngomong Prabowo. Nggak apa-apa. Faktanya Nah, ini kan bercerita tentang filmnya kan, Iya, gitu iya. kan. Masuk di dalam proses pembuatan filmnya kan kan. kesaksian tim mawar maupun Prabowo dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira itu kan mengatakan bahwa mereka memang melakukan penculikan, mengaku melakukan penculikan, tapi sudah dikembalikan semua, Ya, dipulangkan. sudah dipulangkan semua gitu. Terus ke wartawan sempat tanya waktu itu, terus yang hilang gimana? Bukan tanggung jawab saya, karena saya sudah bebaskan semuanya. Kami sudah bebaskan semuanya. Ya, sesuai dengan keterangannya Pak Prabowo waktu itu. Ya. Memang dipulangkan semua gitu ya. Nah, tapi berdasarkan kesaksian arek-arek yang dibebaskan itu, mereka disekap di tempat yang sama kok. Lah terus hilang nang ndi? Gitu kan. Ya. waktu dibebaskan itu nggak bareng-bareng loh. Enggak. Proses pembebasan itu enggak bareng-bareng. Nah, ada yang nyambung ke Erna tadi. Ada yang dibebaskan itu tidak langsung keluar dari yang kemudian markas itu diidentifikasi sebagai markas Kopassus di Cijantung sana. Ada yang dibebaskan itu dititipkan dulu di Polda. Jadi gak langsung bebas gitu. Berarti kan memang terpisah. Gitu. Nah, itu yang di Polda itu termasuk si Nesar, Aan Rusdianto, Mugianto. Di situ. Nah, yang lain-lain itu sepertinya langsung. Tapi ada juga pola pembebasannya itu di DLC nang Satu tempat. di Polda. Polda Metro Jaya. Ya, tapi semakin ke sini memang kalau kita meruntut ceritanya seru banget ya. Pada saat itu kita udah bisa membayangin nih posisi pada saat itu teman-teman seperti apa. Nah, ini kalau boleh tahu filmnya sudah ditayangin di mana aja, Mas? Erna mungkin ceritanya. Ya, kalau film ini
kita sudah putar di udah screening di beberapa kota Mas ya. Oke. Surabaya jelas proses awal kita screening itu di UNER sebagai rumah tempat belajarnya Herman dan Bimo, itu kita soft launching di situ. Oke. Lalu kemudian kita melakukan grand launchingnya di Untak, Universitas 17 Agustus. Kemudian kita ada pemutaran juga di Malang di 2 kampus. Surabaya ada lagi masih di ya, WM. ini kan aku runut ya. ininya sesuai jadwal. Oke. Biar gampang ini. Jadi pasca dari Untak itu kita ada pemutaran di Widya Karya Malang, lalu Widya Gama. Kemudian balik ke Surabaya lagi kita di sebelum di WM itu WM dulu baru Kontras. Kantor Kontras. Ya, di kantor Jakarta. Kontras Surabaya. Surabaya. Kontras Surabaya. Nah, lalu setelah itu kita roadshow di tiga kota, Mas. Di 3 kota itu ada di Jakarta, di Epicentrum, lalu kemudian Di gedung bioskop kalau ini. yang 3 ini di bioskop, itu Jakarta, Jogja, lalu di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, tempat lahir dan besarnya Herman Hendrawan gitu. Nah, setelah itu kemarin kita juga ada beberapa pemutaran lagi di Salatiga. Di komunitas, Ya, di Salatiga itu di komunitas kebetulan teman-temannya Cak Su dan Mbak Muni di sana. Lalu kemudian ada pemutaran lagi kembali kemarin waktu perayaan hari anti penghilangan paksa internasional itu kita ada pemutaran juga di UNER. Terus ITS. Terus kemudian ada pemutaran juga di ITS. Oke. Kalau boleh tahu ini juga tayang di YouTube apa enggak ini? Jadi gini, kita tim pembuatan itu kita bersepakat bahwa ini kita tidak akan belum akan memposting itu di platform tertentu ya. Karena gini Mas, tujuan awal kami itu film ini kan dibuat itu bukan hanya sekedar kita buat selesai. Iya. Tapi kita punya misi bagaimana generasi saat ini yang kita tahu banyak sekali mereka missing dengan sejarah itu, ini yang harus kita edukasi. Ini film ini sebagai bahan edukasi Mas gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ternyata betul saat kita pemutaran kampus ke kampus kemarin itu responnya itu luar biasa. Karena kita kan juga pasca pemutaran film kan kita minta testimoni ya dari anak-anak muda itu, dan ya sebagian besar bilang bahwa kalau tidak nonton film ini mungkin aku tidak tahu bahwa ternyata sejarah 98 itu kelam gitu. Ternyata bahwa ada 13 aktivis yang masih hilang dan ternyata 2 dari UNER gitu kan. Nah, terus ada lagi yang bilang bahwa film ini bagus karena tidak hanya menceritakan bagaimana segala ketakutan, heroisme aktivis pada masa itu ya, tapi bagaimana proses mereka yang rela meninggalkan kampus, bahkan nyawa kan taruhannya gitu. Dan kalau dibandingkan dengan mahasiswa sekarang ini yang pulang kampus rumah gitu kan. Nah, itu benar-benar jadi satu wawasan tersendiri Mas. Film ini dari pemutaran sekian tempat itu dari bahan evaluasi kami, maksudnya dari antusiasmenya penonton dan testimoni-testimoni yang ada itu, mereka mengatakan bahwa film ini luar biasa karena penggambarannya cukup detail gitu ya, proses dari peristiwa ke peristiwa itu, lalu kemudian narasumber yang terlibat di situ itu kan tidak pure talent ya, tapi ada teman dekat, ada keluarga gitu kan, ada ayahnya Bimo, ada kakak-kakaknya Bimo, ada kakak-kakaknya Herman Hendrawan gitu kan. Jadi secara emosional itu bahkan yang nonton itu ya, kalau biasanya kita kan lihat ya, kalau film biasanya ada reaksi gitu ya, perempuan aja yang nangis gitu. Tapi setiap pemutaran itu aku pasti begitu lampu dinyalain, kita lihat semua. Bahkan itu anak laki-laki pun setelah selesai itu masih begini-begini gitu. Kok film India lah nangis-nangis. Enggak, artinya gini, kita mau bilang bahwa ada apa istilahnya, reaksi emosi yang dirasakan peristiwa kelam yang ternyata generasi kesini itu belum memahami gitu loh Mas, belum memahami. Dan ketika mereka melihat film itu dari sudut pandang yang berbeda, mereka merasa bahwa
ternyata ada seperti ini gitu. Tapi ketika diputar di UNER, reaksi dari rektorat sendiri seperti apa pada saat itu? Cuek mereka. Nggak ada respon apa aja dicuekin Mas? Cuekin. Nggak ada ini karena BEM ya Mas. Kalau justru kalau aku melihat justru kampus ini ya, kampus-kampus Katolik nih yang punya atensi lumayan asik gitu ya. Ya secara umum kan begini ya. Jadi konsep pembuatan film itu memang dulu kami berdiskusi film iki sakjane gawe sapa sih, sasarane sapa gitu. Kalau kita bikin film yang memotret peristiwa masa lalu, itu kekhawatiranku waktu itu adalah ya itu akan ditonton generasi ku dhewe, ditonton Surkoni, ditonton konco-koncoku yang sudah lansia itu gitu. Menurutku nggak penting mereka. Untuk hukumat. Enak omongan ini. Nah ini kalau Jadi kelangenan tok gitu. Nah kemudian kami coba merumuskan satu konsep film yang bisa menjadi daya tarik arek-arek saiki, generasi milenial dan Gen Z itu. Ngono. Nah, itu yang penting, yang paling penting. Ya memang buat kita juga penting, buat generasiku itu juga penting sebagai untuk merawat ingatan gitu kan. Ya untuk bangsa Indonesia sih. Supaya gak lali gitu. Ya, bahwa ada gitu. nih. Tapi untuk generasi yang disebut Erna tadi, itu menjadi sasaran utama dari film ini. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan sejarah. Oke. Iya kan? Di dalam kurikulum pendidikan kita, mulai SD sampai perguruan tinggi, itu masa ono sejarah reformasi. Padahal reformasi itu kan menjadi titik balik dari perubahan republik ini gitu. Tidak hanya perubahan republik, tapi perubahan kebudayaan, perubahan sistem politik, segala macam gitu. Sudah 5 kali ganti presiden loh, Ya. tapi tidak ada dalam kurikulum Sejarah tidak diperbarui. Padahal harus dihitung 25 tahun. Ya semoga saja Bapak kita ini akan membuat sebuah terobosan untuk sejarah yang siapa? Yakin enggak? Ya nek iku ngimpi wong si anu ae kate digawe gelar pahlawan kok si Soeharto. Nah, kembali ke situ ya. Itu film itu ini salah satu saja sebetulnya, sebagian kecil saja dari untuk mengisi kekosongan sejarah dalam kurikulum pendidikan sejarah di tanah air ini gitu. Maka itu kalau ada film-film lain, film dokumenter lain tentang peristiwa-peristiwa kemanusiaan masa lalu, itu menjadi sangat relevan, sangat penting, gitu, sangat penting. Mengisi ruang-ruang hampa gitu, karena di dalam area politik formal itu kita kalah, harus diakui kalah gitu. Maka itu di area yang film kan menarik untuk diketahui oleh siapapun. Nah, gini. Ya apa caranya nek kepingin nonton? Nah, nek kepingin nonton siapa ini? Mas Dandi atau Cak Ansip atau apa ini? Ya bisa lewat siapa saja. Nanti kan ke tim produksi ya. Tim produksi itu ono aku, ono Erna, ada yang lain-lain. Kami ada IG di IG kawan Herman Bimo namanya, di Instagram. Bisa juga bisa juga DM di situ gitu. Cara penayangannya itu kita bisa bekerja sama dengan, nanti kita bisa ngobrol bagaimana supaya film itu efektif dihadiri oleh anak-anak muda dan ada proses diskusinya. Itu saja sih sebetulnya yang kita maui. Nek kita sama bikin penayangan, penontonnya jelas, terus ada diskusinya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Dandi dan Mbak Erna waktunya ya Cak Ansip. Siap. Ya. Aku sampai terbawa suasana iki sampean. Aku mah jane pengen nangis tapi masuk Ansip mewekan ngene gak pantes. Ya meneh sampean tak gembleng maneh nek nangis sampean. Sampai tengah wengi gak mari nek cerita soal iki. Oke. Mulai dari awal kita sudah mendengarkan langsung penjelasan dari Mas Dandi dan Mbak Erna bahwa bagaimana proses film itu diproduksi ya Mas ya, mulai tingkat kesulitannya seperti apa,
Nah, Judulnya ya, judulnya film apa? Apa oke, ya? Yang tak pernah hilang. yang tak pernah hilang. Judulnya yang Judul tak pernah filmnya. hilang. Ini terkait dengan kisah 98. Oke, tetap pantau di Di Dakon. Dakon. Matur nuwun. Dakon.